Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat ya. Jangan lupa untuk pembiasaannya di rumah, yaitu sholat duha, menghafalkan Al-Quran surat-surat pendek yang ada dalam juz 30, dan tetap semangat untuk belajar mengikuti pembelajaran daring ini. Anak-anak, Ustazah akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi Al-Quran surat At-Takwir. Kemarin anak-anak sudah menyebutkan dalam surat At-Takwir yaitu bacaan atau tajwidnya. Nah, Ustazah kali ini akan mengulangi hukum bacaan idhar safawi dan ikhfa safawi yang ada di surat At-Takwir. Tolong dibuka bukunya halaman 6 ya, halaman 6, 7, 8, 9 ya, dan nanti Ustazah akan membahas tentang isi kandungannya. Anak-anak tolong dibuka, sudah bisa dibuka halaman surat At-Takwir halaman 6. Coba kalian lihat di ayat ke-22. Kita baca ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, itu ada bacaan ikhfa safawi ya, mim sukun bertemu dengan ba. Nah, dibaca itu hukum bacanya ikhfa safawi. Jadi ikhfa safawi itu membacanya didengungkan. Contohnya demikian. Wa ma sahibukum bimajnun. Seakan-akan dibaca double mimnya ya, atau dimasukkan atau ditasdidkan. Nah, itu ya, paham ya. Kemudian lupa ayat yang pertama itu juga ada idza samsu kuwirat ya, idza samsu kuwirat. Itu ada mim sukun bertemu dengan sin ya, di ayat pertama ya, ayat 1. Nah, kalau idhar itu dibaca jelas, jadi tidak usah didengungkan. Membacanya idza samsu ya, idza samsu kuwirat ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi di ayat berikutnya, ayat 28. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Liman sya'a minkum. Nah, itu minkum ayyastaqim. Itu ada mim sukun bertemu dengan huruf alif, yaitu huruf idhar safawi. Membacanya harus dibaca jelas. Jadi membacanya liman sya'a minkum ayyastaqim. Ya, seperti itu ya. Anak-anak, selanjutnya Ustazah akan membahas tentang isi kandungan surat At-Takwir ya. Coba kalian buka halaman 9 ya. Di halaman 9. Surat At-Takwir terdiri dari 29 ayat ya. Surat yang ke-81. Jadi seperti biasa yang kita lakukan di kelas, jadi hal-hal yang kalimat yang penting digarisbawahi supaya kalian kalau BH nanti mudah dan cepat untuk belajar. Ya, saya ulangi ya, terdiri dari 29 ayat. Surat yang ke-81 termasuk surat Makkiyah. Mengapa dikatakan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian surat At-Takwir ini diturunkan setelah surat Al-Lahab. Ya. Nama At-Takwir diambil dari kata kuwirat yang artinya digulung. Ya. Dan ini terdapat pada ayat pertama. Ya.
Paham ya? Kemudian Ustazah lanjutkan tentang isi kandungannya sekarang ya. Isi kandungannya antara lain satu, coba kalian perhatikan di PPT Ustazah ya, menjelaskan tentang situasi dan keadaan yang terjadi pada hari kiamat ya. Jadi surat At-Takwir ini menjelaskan tentang kejadian keadaan ketika terjadi hari kiamat. Bisa kalian pahami, kalian dalami melalui arti, dibaca artinya ya, arti dari surat At-Takwir ini, sehingga anak-anak akan tahu, akan mengerti bagaimana keadaan hari kiamat itu. Kemudian yang kedua, neraka Jahim akan dinyalakan dengan sehebat-hebatnya dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi neraka Jahim itu nanti akan dinyalakan dengan sehebat-hebatnya. Yaitu coba bayangkan api yang menyala-nyala seperti itu, yang demikian panasnya melebihi panas api yang ada di dunia ya. Itu akan dimasuki oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, tentunya demikian. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah balasan Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa, tentunya yang mau menjalankan perintah Allah dan mau menjauhi larangannya dengan melaksanakan amal soleh ya. Nah, inilah balasan Allah, maka dia akan didekatkan, tentunya akan dimasukkan ke surganya. Nah, untuk itu marilah kita selalu berikhtiar untuk mendapatkan surganya Allah. Makanya sholatnya jangan sampai tidak tertib ya, harus tertib, disiplin. Awal waktu kita usahakan di awal waktu ya anak-anak ya. Dan juga jangan lupa di rumah kita bantu orang tua, kalian bantu ya, berbakti kepada orang tua ya, dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk apa, yaitu untuk beribadah. Beribadah itu tidak hanya sholat, membaca Al-Quran, tidak itu saja, tapi membantu orang tua ya, itu juga termasuk ibadah kepada Allah karena menyenangkan orang tua. Kemudian yang ketiga, Allah bersumpah dengan bintang-bintang dan waktu subuh, lalu memberikan bantahan kepada orang-orang kafir terhadap tuduhan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu dusta. Nabi Muhammad bukanlah orang yang gila, tetapi Nabi dan utusan Allah. Nah, dulu sejarahnya orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah ya. Nah, inilah dalam surat ini Allah membantah tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Bahkan sampai Nabi Muhammad dikatakan orang gila. Nah, itulah kemudian Allah menurunkan ayat ini menjelaskan tuduhan orang-orang kafir bahwa itu dusta ya. Kemudian yang keempat, Allah mengatakan bahwa manusia itu tidaklah memiliki kehendak sendiri untuk berbuat sesuatu yang dikehendakinya bila mana tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Jadi Allah itu mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak sendiri ya untuk berbuat sesuatu yang dikehendakinya bila mana tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, umpamanya manusia menginginkan harta yang melimpah ya, dia memang sudah kodrati sebagai manusia ingin jadi orang yang kaya, berkecukupan ya. Tapi kalau masalah rezeki itu kan kita juga meyakini bahwa rezeki itu juga di tangan Allah, merupakan takdir Allah. Nah, tinggal kita bisa berusaha. Anak-anak, berikutnya tugas untuk hari Kamis ya. Coba kalian buka di PPT ya, itu saya buat saya tulis di PPT itu. Yang pertama, amatilah gambar halaman 7, tulislah kejadian yang sedang terjadi pada ketiga gambar tersebut. Jadi diamati ya, amatilah ketiga gambar itu yang ada di halaman 7, kemudian apa kejadian yang terjadi yang ada pada gambar tersebut ya. Kemudian yang kedua, sebutkan hubungan gambar di halaman 7 tersebut dengan materi pelajaran. Jadi dihubungkan dengan materi pelajaran surat At-Takwir ini tentang hari kiamat ya.
Kemudian yang ketiga, aktivitas siswa halaman 9. Hikmah apakah yang kita dapatkan setelah mempelajari isi kandungan dari surat At-Takwir? Nah, setelah kalian mengamati, memahami isi kandungannya, ya, kemudian hikmah apa setelah menyimak dari kejadian itu, yaitu kejadian hari kiamat. Kemudian yang keempat, buatlah 2 contoh lafadz bacaan Iqfa Syafawi selain contoh yang ada dalam buku. Jadi mencari sendiri, membuat sendiri ya. Ya, kalau Iqfa itu hukum pengertiannya apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kelima, buatlah 2 contoh lafadz bacaan Idhar Syafawi selain contoh yang ada di buku ya. Jadi kalau Idhar Syafawi pengertiannya apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Anak-anak sudah paham ya? Saya kira Ustadzah saya harapkan semuanya sudah memahaminya apa yang Ustadzah jelaskan. Ya, saya akhiri untuk ini ya tugas ini dikumpulkan hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Alhamdulillah.